Halo Sobat Scholar, kali ini kita akan belajar membuat salah satu produk desain grafis, yaitu brosur yang banyak digunakan sebagai alat promosi suatu produk, baik itu produk makanan, elektronik, kecantikan, dan lain sebagainya. Kita akan membuat brosur dengan aplikasi Canva. Kita masuk dulu ke dalam website Canva dengan mengetikkan canva.com, sehingga kita mendapatkan lembar pilihan Canva seperti ini. Kemudian kita bisa pilih template-nya untuk brosur seperti ini. Nah, kita bisa mendapatkan berbagai jenis ukuran untuk brosur. Nah, saya akan contohkan di sini brosur untuk produk kecantikan, yaitu lipstick. Nah, contoh brosurnya seperti ini. Kita buat berbentuk potret. Jadi nanti Sobat Scholar bisa memilih bentuknya. Untuk brosurnya bisa potret seperti ini ataupun landscape. Nah, untuk membuat brosur seperti ini, kita gunakan halaman yang kosong, kemudian kita pilih untuk template bisa, ataupun kita langsung masuk ke bagian kita pilih background. Misalnya saya akan gunakan untuk black background seperti ini. Kita bisa ketik di kolom pencarian dari elemen untuk mendapatkan background warna hitam. Kita bisa pilih di sini. Nah, kita bisa perbesar untuk backgroundnya seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan elemen yang lain, misalnya kita bisa masukkan flower untuk bagian elemennya. Kita bisa tambahkan ini misalnya. Kemudian untuk warnanya kita bisa ubah, misalnya seperti ini. Juga transparansinya kita bisa kurangi. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian kita bisa juga tambahkan elemen yang lain untuk membuat backgroundnya ini terlihat lebih menarik. Kita bisa pilih yang lainnya, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa atur untuk transparansinya. Kemudian karena kita akan membuat brosur produk lipstick, kita bisa klik di bagian ini untuk di kolom pencarian, kita klik lipstick seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan pilihan-pilihan untuk gambar lipstick yang ada. Nah, kita pakai dulu misalnya yang ini. Kita bisa atur posisinya, kemudian ukurannya kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan gambar lipstick yang lainnya. Bisa pilih yang ini, letakkan di bagian bawah seperti ini. Kita bisa atur ukurannya juga. Kemudian jika sudah sesuai, kita bisa tambahkan juga untuk tulisannya. Kita tambahkan lagi untuk memberi background pada tulisan. Kita bisa
klik untuk elemen, kemudian kita pilih red background. Kita bisa tambahkan ini, misalnya seperti ini. Atau mungkin kita bisa beri warna yang lainnya. Ini. Untuk menambahkan teks, kita bisa pilih teks, kemudian kita pilih untuk teksnya. Misalnya kita akan tuliskan colorful seperti ini. Kita letakkan di sini. Ukurannya bisa kita perkecil supaya sesuai. Mungkin kita bisa tambahkan tulisan lipstick. Kita bisa pilih dari teks yang ada. Canva menyediakan berbagai bentuk teks yang bisa kita pakai. Misalnya saya akan pakai tulisan ini. Saya perbesar dulu, kemudian kita bisa ungroup. Kita pakai yang teks yang akan kita pakai. Misalnya ini kita ganti tulisannya menjadi lipstick. Kemudian kita juga bisa ganti yang bagian bawah ini dengan tulisan yang berbeda, ataupun kita bisa ungroup. Kemudian kalau ini tidak terpakai kita bisa hapus. Jika kita hanya mau memakai yang bagian ini saja, ukurannya kita bisa sesuaikan seperti ini. Kemudian juga untuk jenis hurufnya kita bisa ganti juga. Misalnya kita buat seperti ini. Kemudian warnanya kita bisa ganti. Lalu kita bisa tambahkan juga untuk tulisannya seperti ini. Kita tambahkan tulisan new, pilih ini. Ukurannya kita kecilkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa tambahkan elemen. Pada background yang berwarna merah ini kita bisa tambahkan elemen. Kemudian juga untuk transparansinya kita juga bisa atur. Kemudian kita bisa juga tambahkan untuk foto. Nah, seperti ini. Kita tambahkan untuk foto. Bisa juga kita masukkan
frame-nya. Untuk shade seperti ini. Kita letakkan posisinya ada di atas. Nah, supaya nanti foto yang kita masukkan ada bingkainya. Lalu kita masukkan untuk fotonya. Kita bisa cari dari elemen, kita masukkan di kolom pencarian yaitu lipstick. Nanti kita bisa pilih, nah misalnya yang ini kita bisa masukkan, atur dulu ukurannya, kemudian kita masukkan seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan gambar foto, kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk tulisan teksnya. Kita bisa pilih yang ini. Nah, kecil dulu, kemudian kita bisa ganti tulisannya. Ini lalu ukuran tulisannya kita bisa perkecil. Kecil ukurannya. Seperti ini misalnya, kemudian kita atur letaknya, misalnya saya akan letakkan di sini. Oke ya. Kita bisa tambahkan lagi untuk elemennya. Kita bisa pilih satu gambar lagi yang akan kita tampilkan, kemudian kita masukkan ke dalam frame seperti ini, dan kita bisa pindahkan ke bagian sini. Ukurannya kita bisa perkecil. Nah, berikutnya jika kita ingin memberikan contoh warna yang sama dengan produk lipstick yang sudah ada ini, kita bisa menggunakan fungsi dari draw. Kemudian kita pilih marker. Kita tentukan dulu ukuran marker yang akan kita pakai. Nah, di sini saya menggunakan 88. Kemudian kita bisa klik untuk warnanya. Seperti ini. Kita bisa klik lagi untuk add new color. Dan kita gunakan pick a color. Seperti ini, sehingga kita bisa mengambil warna yang ada di brosur kita. Misalnya untuk lipstick yang ini kita pakai warna ini. Nah, kita tinggal klik saja seperti ini. Kemudian untuk yang kedua kita juga bisa gunakan misalnya yang ini. Seperti ini. Berikutnya
kita bisa pakai yang ketiga ini. Dan yang keempat adalah yang ini. Nah, setelah jadi kita bisa klik done. Dan kita bisa atur letaknya. Untuk menambahkan angka pada warna-warna lipstik di bawah ini, kita bisa perbesar dulu brosur kita seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan teks. Kita tuliskan angkanya 1, kemudian warnanya kita bisa ganti warna hitam seperti ini. Kita perbesar supaya kita bisa lebih gampang meletakkannya. Kemudian kita bisa Ctrl C, Ctrl V. Ini, dan kita juga bisa Ctrl V lagi. Untuk yang kedua kita bisa ganti tulisannya 2, kita bisa Ctrl C, Ctrl V lagi. Kita letakkan di nomor 2. Kita bisa copy lagi untuk nomor yang ketiga. Seperti ini. Kemudian kita bisa copy lagi untuk nomor yang keempat. Nah, setelah kita beri nomor, kita bisa kecilkan lagi tampilan brosurnya. Kemudian kita bisa periksa kembali tampilan brosur kita, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk menambah variasinya, kita bisa juga menambahkan elemen yang lainnya. Agar brosur kita tampak lebih unik. Nah, kita bisa tambahkan juga elemen ini. Bisa letakkan posisinya di bagian bawah. Seperti ini, kemudian transparansinya kita bisa kurangi. Kita bisa amati kembali brosur kita apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita inginkan. Jika telah sesuai, maka kita bisa download brosur kita ini dengan klik bagian download. Kemudian kita pilih halaman mana yang akan kita download. Bisa kita pilih halaman 2 seperti ini. Klik done. Kita pilih PNG untuk hasil cetakan yang bagus. Kemudian kita klik download. Maka desain brosur ini akan terdownload dan tersimpan di dalam komputer kita. Nah, Sobat Spooler, demikian tadi cara membuat salah satu brosur, yaitu brosur untuk produk kecantikan. Sobat Spooler bisa mencoba untuk membuat brosur-brosur yang lain, misalnya seperti produk makanan atau apapun juga yang Sobat Spooler ingin buat. Nah, selamat mencoba. Kiranya tutorial ini boleh bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa pada tutorial yang lainnya.